Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Dian Fajawati Susila Ningrum selaku dosen mata kuliah mikrobiologi pangan dan teman-teman kelas 6.02 yang kami cintai. Baik, di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul mengenai pengawetan makanan dengan suhu rendah. Sebelumnya, perkenalkanlah kami yang beranggotakan ada Mbak Karisma Sekar Rizky dengan NPM terakhir 096, lalu ada Mbak Ulun Cahya dengan NPM terakhir 104, lalu ada Nabila Sosial Almas dengan NPM terakhir 005. Baik, topik pembahasan yang akan kami bahas yaitu ada 4. Yang pertama itu ada kontrol pengawetan makanan dengan suhu rendah. Lalu yang kedua, kontrol pengawetan makanan dengan air yang dikurangi. Yang ketiga, kontrol pengawetan makanan dengan pH rendah dan asam organik. Lalu yang terakhir, kontrol pengawetan makanan dengan atmosfer yang dimodifikasi. Yang pertama, kontrol pengawetan makanan dengan suhu rendah. Awal yaitu tentang dasar pengawetan makanan dengan suhu rendah. Jadi, penyimpanan suhu rendah itu dapat memperpanjang masa hidup jaringan-jaringan dalam bahan pangan tersebut karena aktivitas respirasi menurun dan menghambat aktivitas mikroorganisme. Lalu, yang berikutnya, cara-cara pengawetan makanan dengan suhu rendah. Jadi, cara-cara pengawetan suhu rendah itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada pendinginan atau cooling dan pembekuan atau freezing. Yang pertama ada pendinginan. Pendinginan itu adalah penyimpanan bahan pangan di atas suhu pembekuan yaitu minus 2 derajat Celcius sampai dengan 10 derajat Celcius. Lalu pembekuan. Pembekuan itu adalah penyimpanan bahan pangan dalam keadaan beku. Baik. Yang ketiga, mengenai beberapa perlakuan pendahuluan pada pengawatan makanan dengan suhu rendah, baik itu sebelum dan sesudah pada pendinginan dan pembekuan. Pada pendinginan, jadi yang terutama pada buah-buahan ya, buah-buahan ini akan disimpan pada suhu rendah itu bermutu baik dan tidak memar. Jadi buah yang sebelum didinginkan itu dicuci dan ditiriskan. Jangan disimpan dalam keadaan basah, sebab akan merangsang pertumbuhan kapang dan pembusukan dapat terjadi dengan cepat. Untuk mengurangi suatu kelayuan dan pengeringan buah tersebut, maka buah itu akan dibungkus dalam kantong plastik yang berpori-pori agar tetap terjadi sirkulasi udara. Nah, untuk sayuran bagaimana sih? Untuk sayuran tergantung pada sifat aslinya. Umumnya contohnya itu umbi, bawang, kentang, dan biji-bijian dapat disimpan pada suhu ruang dalam jangka waktu relatif lama tanpa terjadi penurunan mutu yang serius. Untuk terong, wortel, buncis, ketimun dapat disimpan pada ruang sejuk, misalnya di basement atau ruang bawah tanah. Nah, kalau sayuran yang lain sebelum disimpan, sayuran tersebut tuh harus dibungkus dengan plastik berpori sama seperti buah-buahan yang tadi, atau bisa pakai daun pisang untuk menghindari kelayuan. Lalu tadi untuk lobak dan wortel itu bisa tahan lama di dalam lemari pendingin atau kulkas, asalkan si daun pisangnya itu maksud saya asalkan daun dari si wortel dan lobaknya itu dipotong atau dilepas. Nah, kalau untuk ercis dan buncis dapat lebih tahan dan tetap baik bila disimpan dalam bentuk polong. Lalu untuk jagung manis disimpan dalam lemari pendingin tanpa dibuka kulitnya. Untuk kentang dan bawang disimpan pada tempat yang sejuk, kering, dan berventilasi. Itu yang untuk pendinginan. Lalu yang kedua itu ada pembekuan. Pembekuan itu ada beberapa tahap ya. Yang pertama itu ada seleksi bahan, persiapan bahan, lalu blansir,
lalu mencegah perubahan warna, lalu pengemasan dalam gula dan sirup, yang terakhir mencegah perubahan tekstur atau kekerasan. Yang pertama nih, ada seleksi bahan. Jadi pembukuan tidak dapat memperbaiki mutu bahan pangan, tetapi hanya dapat mengawetkan mutu asli dari bahan pangan tersebut. Oleh sebab itu, mutu bahan pangan yang akan dibekukan itu harus dalam keadaan paling baik atau prime condition. Buah dan sayuran harus dipilih pada dasar kematangan yang paling cocok untuk dibekukan. Buah harus dalam keadaan cukup keras dan matang. Lalu untuk sayuran dalam keadaan segar, lapang, lembut, dan dalam keadaan matang. Lalu yang kedua itu ada persiapan bahan. Beberapa tahap dilakukan dalam menyiapkan bahan panganan sebelum dibekukan, termasuk untuk pencucian untuk mereduksi jumlah mikroba, melepaskan tangkai buah, mengupas kulitnya, bagian tidak dimakan, serta memotong buah dalam bentuk yang diinginkan. Buah kecil contohnya stroberi itu dapat dibekukan dalam keadaan utuh atau secara bulat-bulat. Buah yang besar itu dapat dipotong. Terus buah yang diserut atau dihancurkan menjadi pasta, contohnya ada alpukat. Buah dapat diberi pemanis sebelum dibekukan. Lalu yang ketiga ada blansir. Blansir itu apa sih? Blansir itu proses pemanasan dengan suhu tinggi, yaitu 80 derajat sampai 100 derajat Celcius dengan menggunakan uap air panas. Blansir itu umumnya dilakukan pada buah dan sayuran. Tujuan proses blansir adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mengaktifkan enzim-enzim yang terdapat dalam buah dan sayuran yang dapat menyebabkan perubahan rasa serta warna selama penyimpanan. Jadi menurut Desrosier tahun 1977, enzim masih dapat mempertahankan aktivitasnya pada suhu serendah minus 73 derajat Celcius, walaupun pada suhu tersebut kecepatan reaksinya sangat rendah. Oleh karena itu, penyebab buah-buahan dan sayuran selama pembekuan, penyimpanan beku, dan tahwing sebagian besar disebabkan oleh aktivitas enzim. Yang kedua, mengerutkan dan melemaskan bahan pangan sehingga memudahkan pengolahan selanjutnya. Yang ketiga, menurunkan kontaminasi mikroba awal. Yang terakhir, menghilangkan kotoran-kotoran pada permukaan bahan dan mengusir udara atau mengurangi kadar oksigen dari jaringan bahan pangan. Lalu yang keempat itu ada mencegah perubahan warna. Tahapan ini merupakan agar tidak terjadi reaksi browning atau kecoklatan pada buah. Jadi reaksi browning ini dapat dicegah dengan menambahkan senyawa anti pencoklatan, antara lain senyawa sulfit, asam-asam organik, dan dengan blanching atau blanchure. Jadi pada sulfit itu senyawa, misalnya itu natrium bisulfit, SO natrium sulfit, dan lain-lain mempunyai kemampuan untuk menghambat reaksi browning baik enzimatis maupun non-enzimatis. Penghambatan terhadap browning enzimatis terutama disebabkan kemampuannya untuk mereduksi ikatan disulfida pada enzim sehingga enzim menjadi tidak aktif. Sedangkan penghambatan reaksi browning non-enzimatis disebabkan kemampuannya untuk bereaksi dengan gugus aktif gula pereduksi sehingga mencegah reaksi antara gula pereduksi tersebut dengan asam amino. Lalu untuk penambahan asam-asam organik dapat menghambat browning enzimatik, terutama disebabkan efek turunnya pH akibat penambahan senyawa tersebut. Enzim fenolase dan polifenolase mempunyai pH optimum pada pH 5-7. Di bawah kisaran pH tersebut, aktivitas enzim terhambat. Asam-asam organik yang dapat ditambahkan adalah
asam askorbat, asam malat, asam sitra, dan asam eritorbat. Di samping menurunkan pH, penambahan asam askorbat yang bersifat bereduksi kuat sehingga berfungsi sebagai antioksidan. Dengan penambahan asam askorbat, maka oksigen yang merupakan pemacu reaksi Browning enzimatis dapat dieliminasi. Penambahan asam sitrat di samping dapat menurunkan pH juga, dapat mengikat tembaga yang merupakan sisi aktif enzim sehingga aktivitas enzim dapat dihambat. Lalu tahapan yang kelima yaitu mengenai pengemasan dalam gula dan sirup. Jadi gula dapat ditambah dalam bentuk gula kering ataupun dalam bentuk sirup. Pengemasan dalam sirup itu lebih baik karena dapat menahan aroma dan lebih efektif dalam mencegah kepoyoan. Penggunaan gula dalam keadaan kering biasanya dilakukan untuk kue yang sudah dimasak karena mengandung air lebih sedikit di dalam kemasan, atau buah yang mengandung banyak sari buah. Lalu yang keenam itu ada mencegah perubahan tekstur atau kekerasan, tahapan yang terakhir. Jadi perubahan kekerasan ini dapat dicegah dengan perendaman dalam larutan garam kalsium. Dalam buah, kalsium yang bervaliansi 2 bereaksi secara menyilang dengan gugus karboksil dari pektin. Bila ikatan-ikatan tersebut jumlahnya besar, maka akan terjadi jaringan-jaringan molekul kalsium pektat yang tidak larut dalam air. Makin besar jaringan molekul ini, akan semakin rendah daya larut pektin dan semakin kuat ikatan jaringan buah terhadap gangguan mekanis, sehingga pemecahan protopektin selama pengolahan menjadi lebih kecil. Baik, yang berikutnya mengenai mekanisme penyimpanan makanan dengan suhu rendah pada pendinginan dan pembekuan. Dalam proses pendinginan ini ada 3 mekanisme pemindahan panas secara simultan. Sudah tahu ya semuanya, ya konveksi, radiasi, dan penguapan. Selama proses pendinginan, media pendingin harus mampu menyerap panas dari dalam bahan yang akan didinginkan. Panas konduksi di luar dinding ruang pengemas atau penyimpanan, dan panas infiltrasi dari ruangan yang terbuka. Lalu, di dalam mekanisme proses pendinginan ini terjadi 3 faktor yang sangat memengaruhi laju pendinginan. Apa saja? Faktor pertama yaitu perbedaan suhu antara bahan yang didinginkan dengan suhu media pendingin. Media pendingin yang digunakan bisa berupa udara dingin, air suhu rendah maupun es. Pada tahap awal proses pendinginan, laju penurunan suhu akan berlangsung lebih cepat dan berangsur melambat. Nah, hal ini terjadi karena seiring lamanya waktu pendinginan, selisih suhu yang ingin dicapai sudah mulai berkurang. Pada proses pendinginan, hanya terjadi perubahan panas sensibel, yaitu panas untuk merubah suhu tanpa merubah fase. Sehingga, suhu ruang pendingin berkisar 20 derajat Celcius hingga 0 derajat Celcius. Penentuan suhu penyimpanan dingin disesuaikan dengan suhu optimum penyimpanan tiap bahan pangan. Lalu faktor yang kedua itu besarnya luas kontak antara permukaan bahan yang akan diinginkan dengan media pendingin. Jadi, semakin besar luas kontak antar bahan dengan media pendingin, maka laju proses pendinginan akan lebih cepat terjadi. Dalam hal ini, laju kontak media pendingin juga bisa meningkat ketika terjadi peningkatan laju udara pendingin. Faktor yang ketiga itu nilai konduktivitas termal produk bahan pangan dan bahan pengemasannya. Jadi pendinginan akan cepat terjadi apabila bahan dan kemasan memiliki nilai konduktivitas termal yang tinggi. Berikutnya pembekuan. Dalam proses pembekuan, baik pada air murni, larutan maupun sistem pangan, terjadi fenomena supercooling. Supercooling itu apa sih? Supercooling itu adalah kondisi di mana suhu air menurun di bawah suhu bekunya, namun kemudian meningkat lagi ke suhu titik bekunya. Suhu supercooling ini dapat mencapai 10 derajat Celcius di bawah titik beku bahan.
Jadi sesuai dengan sifat kualitatif larutan, suhu pembekuan air menjadi lebih rendah dengan adanya komponen lain yang bersamanya. Jika pada air murni proses pembekuan terjadi pada suhu konstan, maka di dalam sistem larutan atau campuran, proses pembekuan terjadi pada suhu yang tidak sama, yaitu titik beku semakin menurun. Hal ini terjadi karena pada proses pembekuan air, sebagian air yang menjadi pelarut akan membeku dan menyebabkan konsentrasi larutan akan semakin tinggi. Sebagai akibatnya, titik beku larutan atau sistem pangan akan mengalami penurunan. Baik, yang selanjutnya itu ada kurva perbandingan kurva pembekuan air murni dan kurva pembekuan bahan pangan. Jadi, perkiraan laju pembekuan dan lama waktu pembekuan merupakan hal yang paling penting dalam proses maupun desain proses pembekuan. Lama waktu pembekuan ini tergantung pada berbagai faktor, antara lain ukuran dan bentuk produk yang dibekukan, nilai konduktivitas panas bahan yang dibekukan, serta luas area permukaan. Jadi pada di gambar itu kan dimana waktu T kecil F kecil adalah waktu pembekuan. Jadi TFB adalah titik beku air murni, TF adalah titik beku bahan pangan, TM adalah suhu media pendinginan. Jadi pada titik A hingga B pada di gambar, air mengalami perubahan suhu sehingga di bawah 0 derajat Celcius. Lalu titik B, air akan tetap berada pada fase cair meskipun suhunya 0 derajat Celcius. Kondisi itu namanya supercooling maksud saya. Lalu titik B sampai titik C, suhunya naik dengan cepat pada suhu pembukaannya karena lepasnya panas laten, yaitu panas untuk mengubah fase. Nah, pada titik ini kristal es akan terbentuk dengan titik beku bahan pangan atau yaitu TFF. Pada titik C sampai D terjadi penurunan suhu pembekuan akibat peningkatan konsentrasi padatan pada fraksi produk yang belum membeku. Penurunan suhu akan terus terjadi hingga sebagian besar produk pangan telah berubah fase menjadi es dan akan berhenti ketika padatan pada sistem pangan menjadi super jenih dan mulai mengkristal. Selanjutnya, titik D, panas laten kristalisasi akan kembali dilepas dan suhunya naik pada titik eutetik, yaitu di titik E. Pada titik suhu eutetik ini, sebagian air sudah membeku, mengakibatkan zat larut mengalami kondisi lewat jenuh dan mulai membentuk kristal. Saat terjadi kristalisasi zat larut, terjadi pelepasan panas laten. Perubahan panas laten itu perubahan wujud yang berlangsung pada suhu konstan. Proses kristalisasi akan terus berlanjut seiring penurunan suhu hingga di titik F, yaitu suhu media pendinginan Tm kecil. Total waktu yang diperlukan dari titik C sampai titik F itu disebut waktu pembekuan, yaitu simbolnya T besar M kecil ya. Baik. Yang selanjutnya mengenai kerusakan akibat penyimpanan suhu rendah. Terdapat pada gambar tabel di PPT ya, bisa dibaca. Lalu yang selanjutnya, topik bahasan yang kedua, kontrol pengawetan makanan dengan AW yang dikurangi. Nah, keberadaan air dalam bahan pangan. Jadi, jumlah air yang berada di dalam bahan pangan dinyatakan dalam presentasi yang merupakan hasil analisis secara gravimetrik. Nilai ini mencerminkan jumlah air keseluruhan yang dikandung oleh bahan kecuali air terikat di bawah 1.
Pada sisi lain, kadar air pada permukaan bahan dipengaruhi oleh kelembapan nisbi atau RH udara di sekitarnya. Bila kadar air bahan rendah sedangkan RH di sekitarnya tinggi, maka akan terjadi penyerapan uap air dari udara, sehingga bahan menjadi lembab atau kadar airnya menjadi lebih tinggi. Nah, halaman selanjutnya itu ada gambar mengenai hubungan nilai aktivitas air atau AW dengan porsi isotermis, reaksi pencoklatan non-enzimatis, reaksi hidrolisis, aktivitas enzim, serta pertumbuhan kapang, kamir, dan bakteri. Jadi, gambar di atas itu memperlihatkan laju berbagai reaksi dengan beragamnya nilai AW yang mencerminkan tersedianya air dalam suatu bahan. Jadi secara umumnya dapat dikatakan bahwa reaksi-reaksi degradasi akan berlangsung dengan lebih cepat jika berlangsung pada nilai AW yang tinggi. Seperti yang telah diketahui, nilai AW berbanding lurus dengan kadar air. Nah, dengan demikian menjadi jelas bahwa peningkatan kadar air akan meningkatkan kadar AW. Nilai AW menunjukkan keadaan dari suatu larutan, yaitu perbandingan antara tekanan uap air larutan dengan tekanan uap air larutan murni pada suhu yang sama. Jadi, air murni mempunyai AW 1,0. Pada keadaan seimbang, AW akan seimbang dengan RH, yaitu RH per 100. Jadi, aktivitas air atau AW berpengaruh terhadap stabilitas pangan. Berbagai reaksi kimia dapat menyebabkan kerusakan bahan pangan terjadi pada tingkat AW tertentu. Sebagai contoh, kenaikan di atas zona 1 dan zona 2 akan menyebabkan terjadinya oksidasi lipida. Hal ini dimungkinkan karena air pada zona 1 mengikat hidroperoksida dan terlibat dalam dekomposisi sehingga terjadi oksidasi. Kenaikan air di atas zona 1 dan 2 itu menyebabkan O2 naik dalam air dan makromolekul mengembang sehingga mengekspos bagian katalitik dari lipida sehingga mempercepat oksidasi. Selain reaksi kimia, kerusakan karena mikroba pun terjadi pada AW tertentu. Kebutuhan mikroba akan air juga dinyatakan dalam istilah AW. AW sendiri itu singkatan dari water activity ya, atau aktivitas air di dalam bahasa Indonesianya. Sebagian besar bakteri membutuhkan nilai AW 0,75 sampai 1,00 untuk tumbuh. Lalu untuk ragi dan kapang, tumbuh lambatnya pada nilai AW 0,62. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh presenter yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu kontrol pengawetan makanan dengan pH rendah dan asam organik. Nah, pengawetan dengan pH rendah itu bertujuan untuk menghambat pertumbuhan mikroba dan menurunkan populasi mikroba yang resisten terhadap panas dalam makanan yang telah dipanaskan. Mekanisme pengawatan dengan pH rendah antara lain yaitu yang pertama asam kuat, contohnya HCl dan asam fosfat. Nah, pengawetan dengan asam kuat ini digunakan pada makanan yang berkarbonasi dengan asam fosfat itu sebagai adikulan. Kemudian mekanisme yang kedua yaitu dengan asam lipofilik yang rendah. Nah, ini ditandai dengan adanya kebocoran membran oleh sel hidrogen sehingga kondisi dalam sel itu menjadi asam. Yang ketiga yaitu mekanisme dengan ion yang berpotensi sebagai asam. Nah, pada mekanisme ini bekerja dengan pH yang rendah. Kemudian, apa sih pengawetan dengan asam organik? Jadi, asam organik itu adalah pengawet yang umum digunakan dalam makanan. GRAS memiliki spektrum luas sebagai agen antibakteri. Nah, asam organik ini efektif mengawetkan makanan karena selain aktivitas antibakteri, asam organik ini juga bertindak sebagai penambah rasa asam. Selanjutnya ada kontrol pengawetan makanan dengan atmosfer yang dimodifikasi. Seperti yang diketahui bahwa modifikasi lingkungan penyimpanan untuk mengawetkan makanan telah menjadi salah satu metode yang digunakan.
Penggunaan atmosfer yang dimodifikasi untuk mengawetkan makanan dapat membuat makanan tetap segar, tidak menggunakan pengawet, lebih nyaman, ekonomis, dan tentunya siap untuk dikonsumsi. Nah, di sini terdapat 3 terminologi penting yang digunakan untuk mempermudah dalam memahami terkait pengubahan suasana lingkungan atau atmosfer dalam makanan untuk mengawetkan dan meningkatkan kualitas penerimaan. Yang pertama ada pengemasan atmosfer terkendali atau CAP. Dalam metode ini, atmosfer di fasilitas penyimpanan diubah dan tingkat gas terus dipantau serta disesuaikan sesuai kebutuhan. Yang kedua, modifikasi suasana kemasan atau MAP. Metode ini tidak memerlukan tingkat kontrol yang tinggi dari lingkungan gas selama periode penyimpanan. Dan yang ketiga, kemasan vakum. Metode ini melibatkan penghilangan udara dari paket dan selanjutnya paket disegel dengan rapat. Nah, tujuan dari metode-metode ini adalah untuk mengontrol atau mengurangi pertumbuhan mikroorganisme yang tidak diinginkan dalam makanan, serta membantu menghambat aktivitas enzimatik dan pernapasan dari makanan segar. Selanjutnya ada mekanisme aksi antimikroba. Aksi antimikroba dalam makanan MAP dapat diproduksi oleh perubahan redoks potensial dan konsentrasi karbon dioksida berdasarkan metode yang digunakan. Aerob dan anaerob bergantung pada spesies mikroba dan keadaan pereduksi atau pengoksidasi makanan memiliki persyaratan EH yang berbeda untuk pertumbuhan. Sedangkan anaerob fakultatif tumbuh pada kisaran EH yang luas. Metode lain selain modifikasi lingkungan diperlukan untuk pengawetan makanan yang efektif. Beberapa mekanisme di mana karbon dioksida meningkatkan fase lag dan eksponensial mikroorganisme telah diusulkan, seperti penetrasi seluler yang cepat dari karbon dioksida dan perubahan permeabilitas sel, pelarutan karbon dioksida menjadi asam karbonat dalam sel dengan penurunan pH di dalam sel, dan gangguan karbon dioksida dengan beberapa jalur enzimatik dan biokimia, yang pada gilirannya memperlambat tingkat pertumbuhan. Efek penghambatan karbon dioksida pada pertumbuhan mikroba terjadi pada 10% dan meningkat dengan bertambahnya konsentrasi. Konsentrasi yang terlalu tinggi dapat menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk fakultatif dan merangsang pertumbuhan Clostridium botulinum. Faktor yang mempengaruhi yaitu yang pertama ada sifat proses. Faktor ini termasuk efisiensi vakum, permeabilitas bahan kemasan untuk oksigen, dan komposisi gas atau dalam metode gas flushing yang digunakan. Yang kedua ada sifat makanan, jumlah oksigen larut dan yang terperangkap, karbohidrat yang dapat dimetabolisme, dan nutrisi lain, serta komponen pereduksi yang ada mempengaruhi pertumbuhan mikroba jenis dalam makanan MAP. Selanjutnya yang ketiga, sifat mikroorganisme. Aerob dapat memiliki pertumbuhan awal yang terbatas, tergantung pada oksigen yang ada dalam produk kemasan vakum atau kemasan gas flash. Akan tetapi, pertumbuhannya akan berhenti segera setelah fakultatif anaerob mulai tumbuh. Ini termasuk bakteri asam laktat, Bronchrotic thermopasca, beberapa Enterobacteriaceae, dan Corynebacteriaceae. Selanjutnya yang terakhir ada metode. Yang pertama di sini ada kemasan vakum. Pengemasan vakum sebagian besar digunakan sebagai kemasan eceran dalam banyak kemasan segar dan siap pakai. Umur simpan produk dalam lemari pendingin sangat bervariasi, sekitar 3-4 minggu dalam daging segar dan selama 8 minggu atau lebih dalam daging olahan. Jika produk memiliki aktivitas air yang rendah atau pH rendah, atau bahkan keduanya, diproduksi di bawah kondisi sanitasi dan disimpan pada suhu sekitar 1,5 derajat Celcius, masa penyimpanannya bisa lebih lama.
Nah, pengemasan vakum juga digunakan dalam berbagai jenis keju, sosis, dan bumbu pH rendah untuk mengontrol pertumbuhan ragi dan jamur. Selanjutnya yang kedua, ada metode pembilasan gas. Metode ini digunakan dalam kemasan massal dan eceran untuk meningkatkan kesegaran banyak makanan yang diinginkan. Gas yang biasanya digunakan adalah campuran karbon dioksida dan nitrogen dengan beberapa oksigen untuk kemasan daging merah. Umumnya, komposisi campuran gas harus disesuaikan untuk setiap produk. Umur penyimpanan produk tergantung pada suatu produk, bisa 4 minggu atau lebih untuk produk segar dan 8 minggu atau lebih untuk produk olahan. Nah, sekiranya sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.